Hai, suami masa depan. Aku nggak tahu kamu lagi ada di mana sekarang, lagi sibuk ngejar apa, atau mungkin kamu lagi duduk diam, sendirian, malam ini, sama kayak aku. Kalau kamu hari ini capek banget, aku harap kamu dengar ini pelan-pelan aja ya. Nggak perlu langsung ngerti semuanya. Karena jujur, aku juga lagi ada di fase itu sekarang. Fase dimana aku tetap jalan, tapi kadang sambil nanya ke diri sendiri, ini aku udah benar belum ya? Kamu tahu nggak, akhir-akhir ini aku lagi belajar banyak hal kecil, kayak masak yang kadang kosong, tapi tetap aku makan karena sayang kalau dibuang. Dan aku juga mulai belajar hal besar, kayak belajar nerima kalau nggak semua hal harus aku kuasai sekarang. Kadang aku capek, bukan capek fisik doang, tapi capek karena harus selalu kelihatan baik-baik aja. Aku tuh sering kelihatan kuat ya. Orang lihat aku kayak aku bisa ngapa-ngapain sendiri. Aku bisa pergi sendiri. Aku bisa nyoba hal baru tanpa ditemenin. Bisa nyari solusi waktu ada masalah. Dan aku juga terbiasa bilang, tenang aja, aku bisa sendiri kok. Tapi orang gak lihat itu bagian setelah semuanya selesai. Pas aku sendirian lagi, pas gak ada yang harus aku tunjukin ke siapa-siapa, ada momen kecil yang mungkin kelihatannya sepele, tapi kerasa banget. Kayak waktu itu aku gagal bikin sesuatu, aku udah niat, udah effort, udah bayangin hasil yang bakalan bagus. Tapi ternyata gak jadi apa-apa. Aku cuma diam, lihat hasilnya, tapi bukan ketawa yang ringan. Lebih ke, ya ampun, aku ngapain sih? Dan di situ aku sadar satu hal, menjadi mandiri itu bukan berarti aku gak butuh siapa-siapa. Aku cuma belum nemu orang yang bisa bikin aku jadi versi paling jujur dari diri aku. Ada hari-hari yang gak terjadi apa-apa, tapi terasa berat banget. Kayak pagi yang harusnya biasa aja, tapi aku bangun dengan kepala penuh pikiran. Aku bikin kopi, terus lupa diminum. Aku buka laptop, niatnya kerja, tapi malah bengong lama. Kayak badan aku di sini, tapi pikiran aku kemana-mana. Dan ada juga hari dimana aku pengen produktif banget,
aku mulai sesuatu di rumah, terus semuanya berantakan. Lem tumpah, gunting salah potong. Yang aku bayangin beda jauh sama hasilnya. Aku duduk, lihat semuanya. Oke, ini gagal. Tapi anehnya, di momen kayak gitu, aku gak butuh seseorang yang langsung benerin semuanya. Aku cuma kebayang ada kamu duduk di dekat aku, melihat kekacauan itu, terus bilang santai, lucu juga ya kalau gagal bareng-bareng. Dan entah kenapa, itu lebih menyenangkan daripada solusi apapun. Aku sering mikir, kenapa hal kecil bisa terasa berat banget kalau dijalanin sendiri. Padahal masalahnya sama, situasinya sama, tapi rasanya beda. Mungkin karena sendiri itu bikin semuanya terasa lebih besar dari yang sebenarnya masalah itu masalah yang sepele. Dan ngerasa ditemenin itu benar-benar buat aku ngerasa punya tempat pulang. Dan bikin aku ngerasa cukup. Aku gak butuh seseorang yang sempurna. Aku juga gak butuh hubungan yang kelihatan indah terus. Aku cuma pengen ada seseorang yang gak pernah pergi walau aku lagi gak baik-baik aja, yang gak buru-buru benerin aku tapi tetap tinggal. Aku sering ngebayangin suatu hari nanti kita ada di suatu ruangan kecil, gak harus rapi, gak harus sempurna, tapi hangat. Ada cahaya lampu kuning, ada meja yang sedikit berantakan, dan aku lagi sibuk sama sesuatu yang aku pikir penting banget, padahal gak terlalu juga. Kamu duduk di dekat aku, gak banyak ngomong, tapi kamu ada. Terus kamu bilang, itu salah lagi ya? Aku pura-pura kesel. Ya, diam deh. Tapi aku senyum. Dan di momen kecil itu, aku sadar sesuatu. Yang aku cari selama ini bukan hidup yang sempurna, tapi seseorang yang bikin hidup yang berantakan ini terasa lebih hangat. Suami masa depanku, kalau kamu dengar ini, aku cuma mau kamu tahu satu hal. Aku masih belajar. Masih sering gagal, masih sering bingung, masih sering ketawa sendiri. Dan di tengah hal-hal yang gak sesuai rencana, tapi aku tetap jalani. Aku tetap jalan pelan-pelan. Gak selalu yakin, tapi aku tetap maju. Dan aku berharap nanti kamu ada di situ. Bukan jadi penyelamat, tapi jadi teman perjalanan yang duduk di samping aku dan bilang pelan, kita jalan bareng aja ya. Karena mungkin
Itu aja, udah cukup.